Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita akan membahas suatu topik yang harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, karena ini ialah di antara sebab kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu sabar dalam Islam, kunci hati yang damai dan tenang. Yuk kita selami lebih dalam nilai kesabaran dalam hidup seorang muslim. Kesabaran adalah kekuatan yang menenangkan jiwa dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman semua, apa itu sabar? Memahami hati yang teguh dalam Islam. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah dan emosi yang meledak-ledak sambil tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Ini bukan sekedar pasif menunggu, melainkan kekuatan aktif untuk tetap istiqomah dan bersyukur. Jadi singkatnya ialah sabar kita menahan diri dari keluh kesah atas apapun yang menimpa kita, entah itu kebaikan ataupun keburukan, terlebih lagi ketika kita tertimpa pada cobaan yang keburukan. Maka di sini harus disertai dengan kesabaran yang kuat. Sabar dalam taat, ada 3 di sini keadaan kita harus bersabar. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, istiqomah melakukan perintah Allah dan konsisten menjauhi larangannya, bahkan ketika hidup sedang berat dan penuh godaan. Ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka di situ kita akan diuji kesabaran kita sejauh mana kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehari sebanyak 5 kali kita sholat. Ini adalah diuji kita kesabarannya. Kita subuh-subuh harus bangun dari tempat tidur, bangun dari sejuknya selimut. Ini kita harus sabar untuk menahannya, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua ialah sabar dalam menghadapi cobaan. Kuat menerima setiap ujian, kesulitan dan takdir dari Allah dengan lapang dada dan penuh keyakinan pada hikmahnya, bahwasanya segala sesuatu yang menimpa kita itu ialah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu baik bagi kita. Karena kita tidak mengetahui, bisa jadi ada sesuatu yang menurut kita buruk itu ternyata baik bagi kita. Makanya Allah mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada sesuatu yang buruk kita lihat, ternyata itu baik bagi kita. Sebaliknya, ternyata ada sesuatu yang baik terjadi bagi kita, menurut kita itu baik, tapi ternyata itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang menimpa kita harus sabar menjalaninya, dan itu ialah salah satu di antara rukun Islam kita, rukun iman kita, yaitu beriman kepada takdir baik ataupun buruknya. Sabar yang ketiga ialah sabar untuk menjauhi dosa, menahan diri dari godaan untuk berbuat salah, menjaga lisan, hati dan perbuatan agar tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang cukup berat. Ketiga sabar ini amalan yang ringan, kelihatannya sabar doang, tapi hakikatnya ketika kita menerapkan maka perlu namanya kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena balasannya bagi orang yang bersabar apa? Kita lihat setelah yang satu ini. Sekarang selanjutnya teman-teman semua, bagaimana sih membangun jiwa yang sabar dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada beberapa cara yang diberikan. Yang pertama, perkuat iman. Ingat selalu bahwa semua yang terjadi datang dari Allah dan pasti ada hikmah dan kebaikan di baliknya, meskipun kita belum memahaminya saat itu. Terkadang apa yang menimpa kita itu kita tidak mengetahui apa hikmah, apa pelajaran yang kita dapatkan di balik itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwasanya hal itu baik untuk kita, maka kita terima saja. Yang kedua, perbanyak zikir dan doa. Mengingat Allah adalah penenang hati yang paling ampuh. Selalulah memohon kepada Allah dengan ikhlas dan tulus. Ketika kita tertimpa oleh kegundahan, kegelisahan, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluarnya. Yang ketiga, baca kisah-kisah inspiratif, kisah teladan.
Pelajari kisah Nabi dan orang-orang soleh yang sabar. Hal ini akan menginspirasi dan menguatkan semangat kita bagaimana mereka ketika ditimpa ujian yang sangat luar biasa yang harus disiksa, dicambuk, atau bahkan sakit yang bertahun-tahun, mereka tetap sabar untuk menjalani kehidupan itu. Yang keempat, latih diri saat marah. Belajar menahan emosi dengan teknik sederhana. Tarik napas dalam-dalam, pindah tempat, atau ganti posisi tubuh. Nah, inilah juga diajarkan oleh Rasulullah ketika kita marah. Saat berdiri maka duduk. Kalau masih marah saat duduk maka berbaring. Kalau masih marah ketika berbaring maka berwudu. Akan menyebabkan kita lebih tenang. Kalau masih marah ketika beres wudu maka melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang terakhir, yakin ada kebaikan. Percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Makanya Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan ada kebaikan, setelah kesusahan ada kebaikan, ada kemudahan. 2 kali Allah mengulang itu menunjukkan bahwasanya itu ialah taukid, penguatan bahwa saya yakin setelah Allah memberikan kita kesulitan maka kita harus bersabar dulu. Allah akan memberikan gantinya yang lebih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman semua, apa itu sabar sejati? Yaitu bukan sekedar diam. Sabar bukan hanya sekedar diam. Sabar bukanlah pasif menunggu tanpa berbuat. Sebaliknya, sabar adalah kekuatan aktif untuk terus berusaha dengan sungguh-sungguh sambil berserah diri kepada Allah. Ketika kita ditimpa ujian apapun itu, maka kita harus bersabar. Tapi bukannya sabar kita berpangku tangan, kita diam aja tanpa ada solusi. Maka kita harus cari solusinya. Dan setelah mendapatkan solusi barulah kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasilnya. Nah, yang kedua nih nyambung sama yang di atas, tawakal dan ikhtiar bersatu. Sabar sejati adalah keseimbangan antara ikhtiar, berusaha maksimal, dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita bekerja keras tetapi tetap menerima hasil dengan lapang dada. Contohnya, misalkan ketika ujian maka kita harus ikhtiar dulu, usaha dulu, belajar dulu yang rajin semaksimal mungkin, baru kita tawakal setelah ujian, melaksanakan ujian. Ya Allah, saya serahkan hasilnya kepadamu, saya sudah berusaha semuanya. Maka kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya langsung pas masuk ujian, oh tawakal saya, enggak usah belajar. Itu bukan cara yang betul. Yang ketiga, husnuzon, bersangka baik kepada Allah. Sabar juga berarti selalu berprasangka baik kepada Allah dalam kondisi apapun. Percaya bahwa setiap cobaan adalah bentuk kasih sayangnya. Kita harus meyakini bahwasanya apapun yang menimpa kita itu ialah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu baik untuk kita. Maka kita harus menjalaninya dengan baik, dengan penuh dengan kesabaran, tawakal, dan selalu ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman semua, hadiah indah untuk hamba yang sabar. Manfaat luar biasa ketika orang sabar. Yang pertama, dia akan mendapatkan disayang Allah. Allah sangat dekat dengan orang yang sabar dan selalu memberikan pertolongan kepada mereka dalam setiap kesulitan. Yang kedua, jalan ke surga. Sabar adalah tiket langsung menuju surga tertinggi karena Allah menjanjikan surga untuk para hamba yang sabar tanpa batas. Yang ketiga, dosa diampuni. Setiap kesulitan yang kita hadapi dengan sabar menjadi penghapus dosa dan pembersih hati dari kotoran perbuatan buruk. Yang keempat, derajat meningkat. Kesabaran terus meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan membuat kita semakin mulia dalam pandangannya. Yang kelima, hati jadi tenang. Kedamaian batin yang luar biasa hadir ketika kita sabar menghadapi segala cobaan hidup dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hal dan bisa lebih dari ini ketika kita mampu menjalani kesabaran dalam kehidupan kita dan yakin bahwasanya pahala orang yang bersabar itu tidak ada batasnya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya balasan atau pahala bagi orang-orang yang sabar itu ialah bighairi hisab, tidak ada batasannya. Luar biasa.
Teman-teman semua, sekarang kita belajar dari para teladan kisah kesabaran luar biasa dalam sejarah Islam. Kita akan melihat yang pertama, kisah kesabaran dari Nabi Ayub. Bahwasanya Nabi Ayub ini ialah seorang yang memiliki tubuh yang bugar, sehat, kemudian istri, anak-anak, serta taman dan kebun-kebun serta hewan-hewan ternak. Maka pada suatu hari beliau jatuh sakit sampai puluhan tahun, belasan sampai puluhan, 20-an tahun. Kemudian ternaknya habis mati, sawahnya habis rusak. Maka Allah mengujinya sebagaimana beliau bisa bersabar. Maka dengan beliau bersabar selama 20-an sampai atau lebih dari 20-an tahun, beliau diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW ketika berdakwah di penduduk Taif, beliau ketika pertama datang ke sana beliau dilempari, dikata-katain, tapi beliau tetap bersabar. Padahal saat itu malaikat menawarkan, apabila kamu mau saya akan melemparkan gunung ini di atas mereka, tapi beliau tetap bersabar karena beliau yakin bahwasanya nanti akan ada masanya iman akan masuk kepada mereka. Dan benar ternyata setelah beberapa tahun berlalu, maka penduduk Taif adalah salah satu dari kaum muslimin yang membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya teman-teman semua, sabar itu perintah. Dalil Al-Quran dan hadis tentang sabar. Di sini ada beberapa dalil. Allah telah menegaskan dalam banyak ayat bahwasanya kesabaran adalah kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Inilah pegangan utama kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan taat. Ada kata sabar, berarti di sini adalah perintah kita untuk bersabar. Yang kedua, dalam ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan pahala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, unlimited kalau kita bilang tuh. Dari sini kita paham sabar itu bukan cuma penting tapi menjadi penolong utama kita dan dapat menghapus dosa-dosa kita, keutamaan yang sangat luar biasa. Nah, lalu teman-teman semua, bagaimana sih kalau kita nggak sabar? Apa jadinya? Dampak buruk apa yang perlu kita pahami? Apa yang terjadi? Yang pertama, hati gundah gulana, sulit merasa tenang, bawaannya cemas dan resah terus, tidak menemukan ketenangan sejati dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, gampang marah dan emosi. Masalah kecil pun bisa memicu ledakan emosi, merusak hubungan dan meninggalkan luka pada orang-orang terkasih. Yang ketiga, kehilangan berkah. Terburu-buru seringkali membuat kita kehilangan hikmah dan berkah dari Allah dalam setiap peristiwa. Yang keempat, nyesal belakangan. Keputusan yang diambil buru-buru karena ketidaksabaran sering menghasilkan penyesalan yang mendalam di kemudian. Yang terakhir, hubungan jadi renggang. Ketidaksabaran membuat kita mudah berselisih dengan keluarga dan teman, merusak ikatan yang berharga. Ketika kita tidak sabar, sedikit-dikit ada teman buat salah yang tidak sengaja, kita langsung tabok. Kita tidak sabar, tidak memaklumi, kita tidak tanya dulu, tiba-tiba tabok aja. Itu menyebabkan pertemanan kita menjadi tidak sehat lagi, tidak baik lagi, akhirnya pada bermusuhan. Nah, teman-teman semua, sekarang kita transformasi pribadi melalui kesabaran, perubahan yang nyata. Ketika kita berkomitmen untuk bersabar, hidup akan mengalami transformasi perubahan yang indah. Kesadaran diri, kita harus sadar dulu, sadar akan diri kita yang lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kerendahan hati, tumbuh rasa rendah diri dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan sejati mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang berkelanjutan. Kedamaian batin, hati menjadi tenang dan bebas dari kecemasan berlebihan. Yang terakhir, hubungan lebih baik, kemampuan memahami dan menerima orang lain meningkat. Ketika kita menjalani kesabaran ini, maka kita akan minimal akan mendapatkan ini di dunia, lebih lagi ketika kita akan mendapatkan nanti di surga dengan pahala yang unlimited yang tidak ada batasnya. Nah, teman-teman semua, sabar adalah harta sejati. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kesabaran adalah cahaya. Dengan bersabar, kita bukan hanya menghadapi cobaan, tetapi mengubahnya menjadi batu loncatan menuju
kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apa yang diberikan Allah kepadamu itu hanyalah perhiasan kehidupan dunia saja, sedangkan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi mereka yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai hari ini untuk membangun jiwa yang sabar, tenang dan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, apabila kita menerapkan nilai-nilai kesabaran ini, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.